Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita. Kita kembali pada momen yang sangat spesial di mana kita dapat mendengarkan kembali firman Tuhan. Saya menyampaikan seri ketiga dalam Mazmur pasal 77 tentang Mazmur Asaf. Seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan bahas tentang langkah-langkah positif yang dilakukan Asaf ketika mereka sedang dalam penderitaan. Tuhan berkati penyampaian firman-Mu pada saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Teman-teman yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Menempuh Cara Surga Menghadapi Badai Dunia. Menempuh cara surga menghadapi badai dunia. Kita baca firman Tuhan. Masih pada konteks Mazmur pasal 77. Masih di konteks Mazmur pasal 77 ayat 2 dan 3. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah, dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Menempuh cara surga menghadapi badai dunia. Teman-teman, rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan ketika kita sedang dalam problem, dalam masalah, dalam pergumulan hari-hari ini? Ada yang kecewa, ada yang marah, ada yang krisis, ada yang stres, ada yang putus asa, ada yang menjauh dari Tuhan, ada yang tidak berdoa lagi. Tetapi sekarang saya akan sampaikan sebuah kebenaran. Cara surga menghadapi badai dunia. Tempuhlah cara surga menghadapi badai dunia. Yang pertama, Asaf menunjukkan kepada kita yang pertama, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Saya menyampaikan ini sebagai berseru pada Tuhan dengan optimis. Berseru pada Tuhan dengan optimis itu cara yang pertama. Dalam pergumulan dan badai yang kita hadapi saat ini, berserulah kepada Tuhan dengan optimis. Ayat ini dalam terjemahan King James dia berkata, aku berseru kepada Allah dan Dia telah mendengarkan aku. Aku berseru kepada Allah dan Dia telah mendengarkan aku. Teman-teman yang terkasih, ini seruan yang optimis. Ada orang berdoa sambil tidak percaya, ada orang berdoa sambil lalu aja, ada orang berdoa sambil ragu-ragu, ada orang yang berdoa karena terpaksa aja. Tapi mari tempuh cara surga, cara yang benar tentang seruan. Aku mau berseru kepada Allah dan aku percaya Dia sudah mendengarkan aku. Satu peristiwa teman-teman, ketika Yesus dalam perjalanan ada orang berseru padanya. Bartimeus namanya, dia orang yang buta. Ketika dia dengar ada Yesus lewat, dia tidak melihat Yesus karena dia buta, tapi dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ada banyak orang yang mencegah dia, melarang dia untuk berseru, tapi tetap aja dia berseru makin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia tidak melihat Yesus, tetapi seruan dia adalah seruan yang optimis. Dia percaya benar seruan itu telah didengarkan Tuhan, dan benar Tuhan dengar. Tuhan Yesus berhenti dan datang padanya, anakku, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Rabuni, aku ingin melihat. Teman-teman yang terkasih, jangan melakukan banyak hal yang justru melemahkan kita ketika kita sedang dalam pergumulan. Berserulah dengan optimis kepada Tuhan. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Itu seruan yang optimis. Sekali lagi King James berkata, aku berseru dan telah Dia dengarkan. Yesus mengajar kepada murid-murid tentang berseru. Dalam Markus pasal 11 ayat 28, saya kutip beberapa kalimat. Yesus mengajar murid-murid, apa saja yang kamu minta, percayalah kamu telah menerimanya. Apa saja yang kamu minta, kamu telah menerimanya. Berserulah dengan optimis, percayalah setiap seruan kita, Dia telah mendengarnya, Dia telah menerimanya, dan Dia akan menjawabnya buat kita. Terserah badai, topan, dan gelombang seperti apa. Yang aku tahu, aku berseru dengan optimis, dan aku percaya Dia sudah mendengarkan dan akan menjawab doaku. Yang kedua, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Saya mau sampaikan ini, berdoalah dengan cara yang tidak biasa. Berdoalah dengan cara yang tidak biasa. Banyak cara orang berdoa, banyak cara Tuhan menjawab doa. Tapi ada satu doa dengan penuh kesungguhan hati, ada
doa yang tidak biasa. Pernah teman-teman dalam pergumulan ini kita berdoa dengan cara doa yang tidak biasa, bahwa kita mengangkat tangan. Rasanya tidak letih kita mengangkat tangan sampai dia mengulurkan tangannya. Asaf berkata, aku semalam-malaman berdoa dengan mengangkat tangan. Tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan kecuali dia sudah merasa bahwa tangannya digenggam oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Maka dia merasa sesuatu yang luar biasa. Berdoalah dengan doa yang tidak biasa, teman-teman. Mari kita angkat tangan kita. Tahu apa arti mengangkat tangan di hadapan Tuhan? Itu artinya kita benar-benar pasrah sungguh kepada Dia, bahwa sesungguhnya kita tidak mampu, kita tidak berdaya, bangsa kita tidak berdaya, segala hal tidak berdaya menghadapi badai, menghadapi COVID, menghadapi pergumulan apapun. Lalu kita berserah sungguh kepadanya. Kita mengangkat tangan, ada lagu berkata, saatku mengangkat tangan, dia mengulurkan tangannya. Berdoalah dengan cara yang tidak biasa. Angkatlah tanganmu, tanda berserah sungguh kepada Tuhan. Tanda berserah sungguh kepada Tuhan. Haleluya. I surrender all. Berserulah dengan keyakinan bahwa Dia sudah mendengar seruan kita dan akan menjawabnya. Lift my hands, angkat tanganmu, berdoalah dengan cara doa yang tidak biasa. Malam-malam masuklah ke kamarmu, angkat tangan. Biar Tuhan menjamah, memegang tangan kita, dan kita merasakan hadirat dan jawabannya. Maka kita melihat dengan cara surgawi, kita akan hadapi badai dunia dan kita akan memenangkannya. Haleluya. Mari angkat tangan kita, serahkan semua beban persoalan kita kepadanya. Berserulah dengan keyakinan dan optimis bahwa Dia sudah mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Badai pasti berlalu, tapi tangan Tuhan akan datang dan menjamah dan menolong kita. Terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan seri ketiga ini. Hari berikutnya saya akan menyampaikan seri keempat. Apa tindakan surgawi yang dilakukan oleh Asaf menghadapi beban dan pergumulan yang berat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Kita ketemu pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.